Menyelami jejak orang-orang kiri. Saya mulai membaca, lalu saya mulai bertanya, siapakah orang-orang kiri itu? Di Indonesia sendiri, orang-orang kiri selalu dikaitkan dengan keburukan, komunis, penjahat negara, bahkan pengkhianat bangsa. Tetapi seperti yang kita tahu sebelumnya, sejarah selalu lebih rumit daripada apa yang telah kita ketahui di permukaannya saja. Dan setelah saya membaca buku-buku tokoh orang-orang kiri seperti seri buku Aidit, seri buku Musso, dan seri buku Nyoto, saya mulai memahami banyak hal terkait dengan orang-orang yang dianggap kiri di Indonesia. Kita memasuki ke tokoh yang pertama, yaitu Musso, dengan nama lengkap Munawar Musso. Mungkin nama ini jarang terdengar di telinga kita, tetapi Musso adalah tokoh penting dalam sejarah awal PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1948, Musso memimpin pemberontakan yang terjadi di Madiun. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia yang pada saat itu baru merdeka. Musso adalah seorang tokoh yang sangat idealis. Dalam bayangannya, Indonesia akan menjadi negara yang lebih adil, yang dapat berdiri di atas prinsip-prinsip sosialisme dan juga Marxisme. Namun, perjuangan yang telah dilakukan oleh Musso akhirnya menjadi bencana. Pemberontakan itu pun gagal, dan Musso sendiri pun akhirnya tewas di tangan tentara Indonesia. Dan juga seperti dengan kebanyakan para pemimpin kiri, Musso dihabisi dan namanya dihapus dari catatan sejarah. Selanjutnya kita memasuki ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ini bernama D.N. Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Sebelumnya atau nama saat dia lahir adalah Ahmad Aidit. Namun kemudian dia mengubahnya menjadi D.N. Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Tokoh ini merupakan ketua PKI yang menjadi pusat perhatian saat terjadinya peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dia adalah tokoh yang dibenci bukan hanya oleh pemerintah pada masa Orde Baru, tetapi oleh kebanyakan orang Indonesia yang menjadikan PKI atau komunis sebagai musuh utama. Aidit adalah seorang yang penuh semangat. Dia tidak hanya seorang pemimpin partai, tetapi dia adalah orator yang ulung yang dapat memobilisasi ribuan massa, ribuan orang untuk berjuang dengan cita-cita sosialisme. Namun sayangnya sejarah tidak berpihak kepada Aidit. Setelah peristiwa G30S atau Gerakan 30 September pada tahun 1965, Aidit menjadi buronan dan akhirnya dia ditangkap, diadili, dan kemudian dieksekusi. Seperti Musso, Aidit pun berakhir menjadi simbol gagalnya idealisme kiri di Indonesia. Tetapi setelah semuanya itu, saya bertanya-tanya, apakah semua yang mereka perjuangkan ternyata adalah kesalahan? Apakah cita-cita mereka benar-benar salah? Ataukah mereka hanya korban dari keadaan politik yang nantinya lebih besar? Setelah kemunduran PKI pada tahun 1948 yang disebabkan oleh pemberontakan Madiun, PKI kembali berjaya di sekitar tahun 50-60-an. Jadi pada saat itu, PKI memiliki pemimpin-pemimpin mudanya yang pada saat itu dijuluki Tri Masketir, berisi D.N. Aidit atau Dipa Nusantara Aidit, lalu M.H. Lukman, dan yang satu lagi adalah Nyoto. Nah, Nyoto ini menjadi tokoh ketiga yang akan saya bicarakan pada video ini.
Nyoto, nama yang sering terlupakan dalam sejarah. Seorang intelektual, pemimpin PKI, dan juga orang yang terkenal dekat dengan presiden pada saat itu, Soekarno. Dengan kedekatannya dengan Presiden Soekarno pada saat itu, sebenarnya dia memiliki posisi untuk mengubah atau mempengaruhi jalannya sejarah. Namun setelah peristiwa G30S pada tahun 1965, dia pun jatuh. Dia pada akhirnya dieksekusi, seperti kebanyakan tokoh PKI. Namanya pun lalu dihapuskan dalam ingatan sejarah, seperti Musso dan Aidit sebelumnya. Namun, yang menarik dari Nyoto adalah perspektifnya yang lebih humanis. Bukan hanya seorang ideolog, Nyoto adalah seorang intelektual yang benar-benar menginginkan kesetaraan bagi rakyat Indonesia. Membaca tentang Nyoto menjadikan saya melihat sebuah sisi lain dari pergerakan kiri di Indonesia, yaitu mereka yang ingin membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih adil, bukan dengan kekerasan tetapi dengan pemikiran. Jadi, apa yang dapat kita lihat dari ketiga tokoh tersebut? Apakah mereka adalah para pahlawan yang gagal, atau apakah mereka hanyalah orang-orang yang terperangkap dalam ideologi yang mereka percayai? Buku seri Tempo, Musso, Aidit, dan juga Nyoto membawa saya pada pertanyaan besar tentang sejarah yang tidak pernah tuntas, tentang orang-orang yang dianggap kiri sering kali dihapus dalam catatan sejarah, padahal mereka adalah tokoh penting dalam perjalanan bangsa ini. Tentu saja yang saya bicarakan di sini adalah bukan tentang ideologi yang mereka bawa atau ideologi-ideologi yang dibawa oleh tokoh-tokoh perjuangan lainnya. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah tentang perjuangan mereka untuk keadilan yang sebenar-benarnya. Banyak dari mereka yang benar-benar memperjuangkan keadilan bukan untuk urusan pribadi kekuasaan mereka, tetapi benar-benar untuk keadilan pada rakyat Indonesia. Ketika saya membaca tentang Aidit, Musso, dan juga Nyoto, saya menyadari satu hal. Sejarah bukan hanya soal kemenangan, bukan hanya soal siapa yang berada di atas, tetapi adalah soal cerita yang hilang, soal orang yang dihancurkan, dan soal suara yang dibungkam. Namun meskipun pada akhirnya mereka kalah, tetapi saya yakin 100% bahwa mereka masih memiliki tempat di hati sejarah. Bukan sebagai orang-orang yang salah atau orang-orang yang kalah dalam perjuangan, tetapi sebagai orang yang memperjuangkan sesuatu yang memang mereka yakini. Akhir kata, kita harus melihat sejarah Indonesia dengan mata terbuka. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi harus dari semua sisi, semua perspektif, dan juga semua sudut. Karena di balik setiap tokoh dan juga di balik setiap pergerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut, ada cerita yang sangat layak didengar oleh kita semua. Sejarah memang tidak bisa diubah, tetapi kita bisa memahami dan juga menghargai perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh terdahulu, walaupun kita tidak selalu sepakat dengan perjuangan yang dilakukan tersebut. Dan itulah mungkin salah satu tugas kita sebagai bangsa untuk tidak melupakan mereka dan untuk belajar dari mereka.